SDSITB. Suatu saat gue yang bakal bikin baju itu. Oke, kayaknya aku mau jadi MUA deh gitu. Cut. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, this is our first episode di podcast hari ini. Halo Kak Holly, apa kabar? Halo Tasya, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pagi abis nge-make up juga. Tadi pagi enggak. Jadi emak yang anaknya sekolah dulu. Wow, yang kembar ya anaknya. Yang kembar. Habis itu job make up. Habis itu podcast. Setelah podcast ada agenda lagi. Wow, ini benar-benar super produktif sekali ya Kak Holly. Harus. Kak Holly, ini audiensnya kan kayaknya udah biasa, mungkin ya yang nonton yang udah biasa ikut mungkin kelasnya Kak Holly atau nontonin konten-kontennya Kak Holly di social media. Tapi siapa sih sosok dibalik suara imut itu gitu. Makanya ini podcast spesial banget nih karena dunia permuaan tiba-tiba digemparkan nih dengan sosok Holly. Aduh ya Allah Gitu. Emang iya? Kok saya tidak merasa? Kalau tidak merasa, kenapa pesertanya sampai 1.000 orang gitu kan? Saya pun tidak mengerti. Oke, so di first episode ini kita mau kupas tuntas siapa sih Teh Holly ini gitu kan. Kenapa sih si make up unrealnya itu bisa menggemparkan jagat maya? Takut Oke, dibongkar ya. Oke Teh Holly, boleh diceritain gak latar belakangnya Teh Holly itu seperti apa sih sampai akhirnya terjerumus ke dunia make up gitu? Jarang ya soalnya cerita tentang diri sendiri. Iya ya, biasanya ngomongin yang berat-berat ya. Terus sekarang ya ini kan malah ngomongin tentang pribadi, kan biasanya ngomongin make up kan. Iya, tapi kan ini satu perjalanan yang harus disyukuri banget gitu kan. Karena kayak aku ngelihat Teteh ya dari perjalanannya gitu, ada di titik ini, itu tuh menurut aku kayak fast banget gitu, cepet banget gitu. Pasti kan pengorbanannya juga gak mudah dan perjalanannya juga gak mudah gitu kan. Nah mungkin ini bisa jadi inspirasi nih buat kita yang nonton bukan cuman MUA, tapi mungkin juga working mom, ya kan, ibu yang punya 3 anak gitu kan, mengurus rumah, jadi wanita karir juga gitu. Jadi kita pengen tahu banget, spill dong. Oh iya, jadi tahu ya jawabannya, biar mengasih inspirasi nih. Iya banyak sih yang bilang Tasya ini kalau Holly tuh katanya cepet banget. Mereka gak pada percaya kalau Holly adalah MUA baru baru lahir. Iya mungkin orang taunya sekarang ya, pas katanya Holly lagi naik daun, udah di atas katanya ya. Walaupun Holly sendiri belum ngerasa ya, maksudnya biasa aja gitu rasanya. Cuman orang-orang kok bilang, kok Holly cepet banget, masa iya sih baru 3 tahun, masa sih mau pemula tapi followersnya udah sekian, masa sih make upnya gak kayak pemula katanya gitu. Orang tuh taunya itunya ya, tanpa mereka gak tahu nih sebelumnya apa yang terjadi gitu ya kan. Iya, kalau sekarang mah mungkin bisa lihat enaknya ya Tasya setiap posting viewers banyak gitu. Tapi dulu pas awal-awal sebelum sampai dapat viewers jutaan, wah lumayan berat. Dan dulu tuh pas awal banget mah belum jadi MUA ya namanya ya, baru iseng-iseng aja gitu make upin wajah sendiri. Tasya ini ceritanya, aku punya anak kembar Tasya ini. Aku bosen banget nih di rumah ceritanya tuh. Yang biasanya dulu pas sebelum punya anak tuh aku masih warawiri, tahu kan warawiri? Iya, kesana kesini wing gitu. Tiba-tiba punya anak dan langsung kembar. Aku bingung mau ngapain gitu. Tiap hari pemandangan rumah lagi, dapur lagi, kamar lagi, aku bosan banget. Akhirnya aku coba coret-coret di muka sendiri waktu itu. Kebetulan karena basic aku dari seni rupa ya. Iya, nah jadi ini menarik, nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Akhirnya itu tuh aku bikin konten memang tujuannya cuma untuk melampiaskan rasa bosan aku aja.
coret-coret kayak aku pengen, ya taulah ibu yang baru melahirkan kayak jelek banget sih muka ini, aku pengen membuktikan aku cantik gitu. Oke, tapi itu berapa lama setelah melahirkan berarti? 1 tahun. 1 tahun 8 bulan. Ya sekitar segitu. Apakah berawal dari keinsecurean? Oh katanya iya, nih insecure awalnya. Akhirnya aku kayak make upan, bikin konten make up tuh sambil megang si twins kanan kiri Teh Sheni. Terus aku sambil make upan, mereka sambil gangguin aku sambil masak tempe goreng, sambil make up, sambil ngonten, sambil ngedit video sampai si tempe tuh gosong. Wow. Saking aku pengen kelihatan cantik. Oke. Aku insecure gitu. Aduh jadi Gak apa-apa, keluarin aja. Iya. Baru pertama loh ini ya. Baru berapa menit gitu Teh Holly udah terharu, Masya Allah. Oke, relax. Anaknya mau dulu. cengeng. Anaknya mau cengeng banget. Oke. Iya, terus berat banget ya dulu perjuangannya sampai sekarang rasanya tuh masih ada gitu, keinget banget. Iya, terus aku posting kan di sosial media. Udah lupain sedih-sedih ya. Akhirnya aku posting di sosial media. Mungkin karena makeup ke wajah aku dengan hati gitu ya, dengan penuh emosional ya. Nyampe emosional itu di sosial media. Aku posting ternyata responnya bagus banget. Konten apa dulu pertama kali yang naik? Ini apa namanya, before after lah, yang tadinya ibu rumah tangga yang baru melahirkan babu tiba-tiba jeng berubah gitu ya kan, ampun. jadi princess pakai mahkota gitu. Ya mungkin teman-teman sekarang yang baru jadi MUA pasti lagi ngalamin ya di fase itu, bingung kan mau make upin siapa, ke muka sendiri coret-coret gitu kan. Nah Holly dulu kayak gitu. Ya ampun. Ternyata responnya bagus banget di sosial media. Akhirnya banyak teman-teman yang minta di make upin. Aduh kok terharu lagi sih. Padahal harusnya gak usah ini. Bisa terharu. Oke, jadi konten yang mungkin orang kira just transisi doang, tapi punya cerita yang benar-benar deep di baliknya. Dari awalnya itu, terus kemudian sampai teman-teman minta di make upin. Dulu nge-make upin momen apa tuh pertama kali yang teman itu? Wisuda ya dulu. Wisuda terus pokoknya dari mulut ke mulut teman-teman dari konten itu mereka mau dong, bagus make upnya, mau di make upin kayak gitu. Terus aku nganggap itu bukan sesuatu yang merugikan ya, karena aku nggak dibayar, aku cuma dibayar dengan ucapan terima kasih dari beberapa klien. Aku menganggap itu sebagai investasi aku karena aku yakin akan balik di suatu saat nanti gitu. Oke, aku make upin kalian gratis gitu kan, banyak waktu itu. Ayo siapa yang mau ke undangan, ayo siapa yang mau foto, siapa yang mau, pokoknya aku kasih free aja. Gak peduli tuh foundation aku habis, semuanya habis. Wow. Kayak gitu. Nah aku menganggap itu sebagai investasi. Dan akhirnya ternyata benar gitu. Yang tadinya cuman 1, 2, 3, 4, 5 orang, dari mulut ke mulut, akhirnya makin banyak nih responnya, bagus banget. Akhirnya karena banyak permintaan, aku bikinlah akun khusus Holly Makeup Artist gitu. Aku posting lagi muka aku kan, aku posting ulang dari Holly Happy, akun pribadi Instagram aku, ke Holly Makeup Artist kayak gitu. Akhirnya jadi kayaknya oke, di 2023 Januari pokoknya aku ingat banget. Oke, kayaknya aku mau jadi MUA deh gitu. Situ lah. Januari 2023, sekarang udah 2026, 3 tahun lebih. Perjalanan yang gak mudah. Mudah. Oke Teh Holly, kalau boleh tahu memang backgroundnya Teh Holly nih ya, masa kecilnya gitu kan, itu tuh seperti apa sih? Emang dari dulu udah ada cita-cita jadi MUA kah? Atau kenapa sih tiba-tiba terjerumus ke MUA? Kan maksudnya karena hanya sebatas kayak tadi berawal dari nge-make upin diri sendiri, atau ada background lain gitu? Iya, kalau sekarang jadi MUA-nya sebenarnya mungkin ya, kalau sangkut pautnya mungkin karena aku basicnya dari seni rupa. Jadi dulu tuh di seni rupa tuh Teh Sheni, kita tuh selalu ada performance art gitu, tapi jadi make upnya pun make up art kayak
pentas seni yang gitu-gitu loh Tashen. Nah Holly selalu bagian makeup artisnya. Tapi kayak makeupnya makeup art kayak face painting kayak gitu. Nah dari situ tuh udah suka kayak seru ya coret-coret muka orang. Terus kayak berubah gitu kan, yang tadinya ini jadi ini gitu looknya. Nah dari situ tapi kan gengsi ya. First graduation SD SITB. Masa jadi tukang rias gitu. Jumping banget gak sih? Iya, akhirnya ya tetap ya aku fresh graduate akhirnya kerja dulu lah di perusahaan. Walaupun aku tetap kayak seneng makeup gitu, masih kayak ada teman yang minta di make upin ya pakai makeup daily gitu-gitu. Aku masih gitu. Cuman nggak jadi mua, belum, kayak emang senang aja kayak Tasyani gitu. Ada yang minta tolong make upin ya kan. Tasyani make upin gitu kan. Nah kayak gitu dulu. Nah sampai mana tadi? Ngeblank. Oke, berarti jadi dari kecil tuh sebenarnya udah ada basic nih, kelihatan senang gambar-gambar. Udah ada basicnya, terus itu terlatih di dunia mungkin tadi ya seni gitu ya. Sebagai riasnya dan masuk ke ITB, FSRD. Dulu terlatih tangannya. Oke, dulu di kampus itu biasa ngerjain apa berarti? Sebenarnya nggak nyambung sih. Aku dulu kreatif tekstil, fashion design, pattern design. Jadi lebih ke corak gitu, pattern kayak hijab. Kalau kalian tahu hijab pattern printing, nah itu Holly buat itu gitu, sama ya desain baju. Kalau ke wajahnya justru nggak ada. Nggak ada banget. Nggak ada. Cuman karena memang hobinya melukis dari dulu. Nah itu pun jadi cerita sejarah ya. Dulu Holly sempet ini Tasyani terima jasa lukis wajah. Pas sebelum nikah tuh. Bakat soalnya, bakat kabutuh. Bakat kabutuh. Jadi cari cuan kan. Kebetulan sketching. Jadi sketching wajah dulu. Jadi kalau sekarang dibilangnya cepet banget masuk makeupnya, nggak kayak pemula. Jadi menurut Holly bisa lah emang bikin alisme karena memang basicnya dari sketches gitu, sketcher art gitu. Iya. Tapi memang gak ada yang instan kan berarti ya. Betul. 3 tahunnya kalau yang tiba-tiba kayak gini tuh kan bukan kayak tiba-tiba bisa gitu. Iya benar banget. Banyak banget yang bilang kayak gitu sampai Tasyani dulu. Jadi mau cerita ya. Jadi dulu tuh sempet pas pertama banget Holly naik di tahun pertama. Sempat mengutuk keadaan pas 2000 kan jadi mua tuh 2023. Nah 2024 alhamdulillah udah mulai naik kan. Nah sempat kepikiran kayak kenapa sih nggak dari dulu aja ya jadi mua dari lulus kuliah gitu. Misalkan Tasyani dulu Holly tuh fashion designer, tukang lukis, fotografer, videografer, konten kreator. Bukan yang konten kreator banget sih, cuman lebih kayak emang produksi konten aja gitu. Itu tuh lagi nyari jati diri kan sebenarnya. Cuman gak ada yang jadi. Kayak multi talent tapi gak ada yang didalemin. Semuanya didalemin justru. Gitu. Tapi karena ini mungkin bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman. Ternyata kita cuma butuh satu, fokus. Kepala kita tuh dirancang untuk multitasking, tapi tetap harus ada yang difokuskan gitu Tasyan. Karena dari satu fokus aja, misalkan MUA ya, cabangnya tuh banyak banget. Kalau kita kayak Holly kemarin tuh kenapa akhirnya nggak ada yang jadi, fotografi nggak jadi, videografi karena dari satu fotografi ada cabangnya banyak banget, videografi cabangnya banyak banget, desain cabangnya banyak banget, belum ke klien, belum mikirin referensi dan lain-lain. Akhirnya nggak ada yang fokus karena nggak ada yang maksimal di semuanya itu gitu. Nah akhirnya kayak kenapa ya nggak dari dulu jadi mua aja gitu. Mungkin kalau dari lulus kuliah aku jadi mua, Holly udah jadi apa gitu kayaknya ya. Manusiawi ya mikir kayak gitu, manusiawi. Terus sampai ada satu ketika mua senior ketemu kan. Kadang mua tuh suka pada satu job bareng kan, sharing job, ada satu momen barengan. Terus kita kenalan. Mereka tanya kan, Holly udah berapa lama jadi mua gitu. Baru 1 tahun. Kaget mereka. Kan mereka. Masa katanya gitu. Masa iya yang tadi ya baru 1 tahun makeupnya gak kayak pemula, followersnya udah sekian, bilang gitu kan. Yang ada di kepala Holly adalah
kayak jelek banget gitu. Oke. Kenapa? Skenario Allah tuh keren banget ya Sheni. Dulu Holly jadi fotografer, jadi videografer, gak ada yang jadi kan? Ya. Tapi sekarang giliran Holly jadi mua, cepet banget. Ternyata semua tuh saling bersangkut paut. Allah tuh tahu banget momen terbaik kita. Jadi kayak Allah tuh nyuruh kamu belajar fotografer dulu, Holly belajar videografer dulu, cara ngedit video gimana, kamu ngatur feed dulu, kamu belajar ngelukis wajah orang dulu. Jadi kayak jadi mua nih kayak panennya aja gitu. Nebar benihnya udah dari kemarin gitu. Jadi pas si mua senior tuh bilang, aku aja udah dari 2016 sampai sekarang Instagram masih bingung mau diapain. Kalau bisa jadi ya pada saat Holly lulus kuliah langsung jadi mua, bisa jadi Holly kan seperti mereka gitu yang sampai sekarang Instagramnya bingung mau digimanain, bingung cara ngonten gimana cara ngambil angle yang bagus. Skenario Allah tuh keren banget dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan diangkat gitu maksudnya. Ada waktu terbaik gitu. Cuman maksimal di setiap peran kita sekarang. Karena kita nggak tahu itu tuh ternyata saling berkaitan, berkesinambungan gitu. Ya. Dan memang apa yang Kak Holly capai sekarang itu tuh jadi kayak akumulatif dari semua skill yang udah dipelajari itu kan. Jadi mua plus creator itu kan nggak mudah ya, butuh skill set tadi yang itu tuh udah dilatih dulu sama Allah gitu kan. Iya, pelan-pelan itu tuh lagi dibentuk kita tuh sama. Itu bukan Holly doang ya. Ini bukan lagi ngomongin Holly loh. Ini tuh kita lagi ngomongin kita. Allah tuh lagi ngebentuk kita. Mungkin sekarang kita gak terima dengan posisi kita sekarang. Kenapa harus jadi ini? Kenapa Allah rasanya teh berat? Aku teh udah kerja keras tapi kok gak jadi-jadi. Aku teh lagi bikin brand ini. Aku teh lagi jungkir balik ini. Kok gak ada yang jadi? Maksimalin dulu aja. Kita gak pernah tahu nanti bonusnya teh apa, hadiahnya yang sesungguhnya itu apa. Bisa jadi ini tuh cuman lagi dirancang aja sama Allah. Teh mutiara. Tahu mutiara? Oke. Sampai dia jadi bentuk mutiara, itu gak ojol-ojol jadi mutiara teh. Ternyata si kerang tuh harus kemasukan dulu pasir. Dia tuh harus dicungkil dulu. Dia tuh harus sampai akhirnya jadi mutiara tuh sakit banget loh kerang. Iya. Tapi hasilnya apa? Cantik, berharga. Cantik. Jadi sesuatu yang berharga teh memang harus melalui proses yang sakit. Gitu. Thank you for sharing. Luar biasa banget. Jadi mau ikutan nangis. Mana tisu? Nangis mulu. Maaf ya. Gak apa-apa. Justru ini kan momen yang harus kita flashback gak sih, biar makin semangat ingat masa-masa perjuangan. Ya kan. Teh Holly, Masya Allah luar biasa banget perjalanannya ya. Berarti emang gak ada yang sia-sia gak sih? Ya. Semuanya tuh matter gak sih? Betul. Setiap air mata kita, begadangnya, biasa nge-make upin gratisannya gitu kan. Padahal berangkat subuh tapi gratisan. Di saat orang lain terlelap tidur, kita bangun naik Gojek kan gak gratis. Dan itu gak kalau dari segi safety kan, berangkat subuh-subuh gitu. Taruhannya nyawa lah. Iya kan? Iya kan, orang tuh lihat hasilnya aja nggak tahu di belakangnya kita teh gimana. Iya. Ada yang bisa nyasar sawah, katanya dapat job ke desa-desa. Kuburan, lewat kuburan. Udah pernah juga? Oh pernah sekali, sering. Masuk mapnya ngarahinnya kemana gitu, malah lah kok kuburan gitu. Mua can relate ya ini semuanya. Oke, talking about focus. Dari semua tadi ya yang ngerasa aku nih multitasking gitu kan, dan multi talenta juga tentunya. Momen apa yang akhirnya menjadi satu keberanian Teh Holly untuk memilih di Mua, dan pasti kan ada ego ya. Kayak di skill
videografer atau fotografernya ini kayaknya masih pengen deh itu untuk ngembangin di skill. Jadi banyak terdistraksi yang akhirnya udah nggak jadi mulu nih fokusnya. Tapi momen apa sih yang bisa bikin Kak Holly itu akhirnya jadi fokus, udah muak dan konsisten? Karena konsistensi itu susah banget nggak sih? Ya, betul. Ya. Apa tuh? Pengen tahu. Jawabannya simple sih. Oke. Cuan. Cuan. Oke. Jadi udah melihat peluang itu apa gimana? Iya, aku lihat peluang itu, dan ternyata dari makeup itu semua hobi yang tadi Holly sebutin itu terjawab di makeup. Holly bisa melukis, cuman beda kanvas aja kan? Iya, benar. Sama-sama melukis wajah. Biasanya lukis di atas kertas, melukis wajah di atas kertas, ini melukis wajah di atas wajah. Oke. Itu. Terus setelah beres makeup, Holly bisa melampiaskan hobi Holly yang kedua, itu fotografer. Oke. Jepret sampai kayang kalau bisa ya si modelnya tuh, jepret gitu. Karena hobi gitu, fotografer. Habis itu ngedit video. Ya emang seneng gitu. Oke, tapi sebelum ke cuan gitu ya. Oh ya, kita kan bahas cuan ya. Iya, karena being a working mom itu kan nggak mudah ya gitu ya. Dan mungkin banyak di sini para ibu yang ingin juga gitu kan untuk membantu suaminya gitu kan untuk mendapat penghasilan tambahan. Tapi itu mungkin kita akan bahas di next episode. Aku lebih ingin kepo gitu ya ke Kak Holly gitu ya. Karena di posisi sekarang pasti motivasinya tinggi dong gitu. Memang masa kecilnya Kak Holly itu seperti apa sih gitu sampai punya spirit yang pantang menyerah kayak gini? Sebenarnya dulu ya, aku dulu bukan keluarga mampu ya Teh Sheni ya. Bahkan kuliah pun aku beasiswa bidik misi ceritanya. Di ITB tuh. Di ITB tuh. Jadi aku gratis kuliah di ITB tuh guys. Karena kan gak murah ya kuliah kan. Kayak maksudnya orang dulu uang pendaftar 55 juta Teh Sheni. Sekarang udah berapa tuh? Uang 55 juta buat orang kampung yang gak punya duit tuh kayak itu sesuatu yang sangat tidak terbayang. Karena kan mungkin ini nggak tahu ya, mungkin barangkali ada yang menilai kayak Kak Holly kan mungkin enak punya modal, mungkin enak punya bla bla bla. Padahal gimana tuh? Tidak. Jadi memang dari dulu Holly terbiasa kerja keras. Sombong banget. Enggak ya, bukan sombong, maksudnya ketika ngelihat peluang MUA tuh ini sangat besar peluangnya ketimbang kerja keras Holly sebelumnya. Lelah banget dulu. Ya karena bukan keluarga mampu ya, jadi Holly berusaha membiayai hidup sendiri gitu. Dari mulai jualan donat dulu di kampus kan 2000-an, cuman dapat 12.000 lah sehari. Di saat uang di kantong tuh tinggal 1.000 rupiah untuk biaya hidup, gak tahu sampai kapan itu 1.000 rupiah. Ya akhirnya nyari jual donat dan segala macam, banyak lah pokoknya dulu. Yang uangnya gak seberapa gitu. Ya karena mungkin dari keluarga kurang mampu ya. Jadi di kepala tuh cuan gitu. Gimana caranya bisa memberi sesuatu ke orang tua gitu. Walaupun saat itu ya cuman untuk diri sendiri dulu gitu. Nah sampai akhirnya jadi MUA tuh kayak peluangnya ini gede banget loh gitu. Tashen. Oke, ada nggak momen-momen masa kecil yang paling diingat banget, yang itu tuh kayak jadi motivasi kayak nggak, aku harus mengubah nasib keluarga aku gitu. Apa tuh momen apa? Dulu tuh ke pasar sama aku manggilnya Umi ya. Umi sih. Oh, Umi itu ibu. Okay. Diajak ke pasar waktu itu tuh momen mau lebaran kalau nggak salah. Ngelihat baju kan anak kecil dulu tuh SD apa ya? Itu inget banget masih diajak ke pasar sama Mie, aku pengen beli baju. Sedangkan orang tua aku tuh ya tau lah beli baju cuma setahun sekali kan, lebaran doang. Dan pada saat momen itu aku udah dibeliin baju. Ceritanya Tashen. Jadi jatahnya cuma satu setel nih, satu anak. Kan 4 bersaudara tuh kan. Jadi cuman dapat jatah satu setel. Sedangkan pas diajak ke pasar itu Mie mau belanja sayur mayur dan perbawang-bawangan aja. Karena belanja baju mah udah gitu kemarin. Nah ngelihat baju gamis waktu itu suka banget, Mie pengen beli itu gitu kan. Terus
Gak ada duitnya, yang bener aja lu, orang Betawi kan. Yang bener aja lu, orang mau beli bawang aja gitu kan, mau beli baju kemarin kan udah dibeliin, katanya gitu. Ini bukan marah-marah ya, ini emang orang Betawi logatnya kayak gitu ya guys. Fun fact, Teh Holly ini orang Betawi, pindah ke Bandung jadi teteh. Teteh, harusnya empok. Iya, jadi pengen beli baju tapi kondisinya ya ekonomi lah ya, nggak ada tuh duit jatah buat itu, nggak punya duit lah. Karena buat sehari-hari juga lumayan ya. Waktu itu penghasilan orang tua aku cuma 15.000 sebulan. Sebulan? Hah, kayak mana itu menyambung hidup 15.000? Iya, untungnya di kampung tuh petani, jadi makan yang penting ada beras dah. Nyari di kebun. Jadi kebun, kalau enggak ada dari empang tuh orang bawa ikan kan, suka yang baik tuh suka ngelemparin ikan. Bang mau ikan gak? Ikan gitu. Jadi nggak terlalu memikirkan uang sih sebenarnya. Cuman kalau punya sesuatu yang diinginkan jadi sulit gitu kan. Nah dari situ Tashen, aku berijab dalam hati, suatu saat gue yang bakal bikin baju itu gitu. Jadinya dari situ pengen jadi fashion designer busana muslim ceritanya. Akhirnya nggak tahu kenapa sama Allah teh diarahkan nih dari SD. Juara lukis, kaligrafi, menggambar Tashen. Sampai SMA juara terus. Tapi ya walaupun nilai-nilai matematika, fisika tuh jelek ya, tapi otak kanannya soalnya bekerja gitu, ranking terus. Tapi lewat lomba-lomba itu, nah ternyata pelan-pelan sama Allah tadi diarahkan, akhirnya masuk FSRD ITB. Kayak aku tuh nggak inget sama ucapan aku sebenarnya yang tadi pengen jadi fashion designer busana muslim. Tapi sama Allah teh, lah kok aku udah ada di sini ya gitu. Wow. Ya gak mudah banget ya. Ternyata perjuangannya Kak Holly nih dari kecil sampai maksudnya sekarang di titik ini tuh bukan orang yang punya privilege gitu kan, bukan yang punya kenyamanan dan kemudahan fasilitas gitu ya, tapi penuh dengan perjuangan gitu. Kak Holly rasanya pengen menggali lebih dalam nih, tapi mungkin kita simpan di next episode karena ini bakalan seru banget. Jadi buat yang pengen tahu dan mungkin pengen dapetin gitu ya cerita dari perjalanannya Kak Holly gitu, dan tentunya insight-insight lainnya yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman, bukan cuman MUA gitu ya, bukan cuman beautypreneur atau beauty enthusiast gitu ya, tapi insya Allah podcast ini kedepannya akan berbagi banyak hal yang tentunya inspiratif. Mungkin kita akan ngomongin tentang parenting juga, bukan hanya tentang beauty enthusiast ya Kak Holly, karena Kak Holly ini banyak banget nih yang bisa digali gitu. Kita bisa belajar banyak gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Holly udah mau sharing di first episode ini, dan see you, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.